China juga salah satu negara yang menyumbang juga untuk investasi khususnya di Indonesia terkait dengan coal, batu bara. Nah, itu kan juga jadi kayak standar ganda nih dari China ini. Itu kalau itu gimana Pak Regen melihatnya? Untuk investasi khususnya di Indonesia terkait dengan coal, batu bara. Nah, itu kan juga jadi kayak standar ganda nih dari China ini. Itu kalau itu gimana Pak Regen ngelihatnya? Menurut Pak Jeko gimana? Kalau misalnya mereka standar ganda begini, terus kemarin katanya ada kejadian juga kemarin. Iya, nah itu. Jadi kemarin itu banyak teman-teman dari aktivis juga yang melakukan aksi lah bahwa sebenarnya minta bahwa Cina itu harusnya menghentikan lah semua pendanaan terkait dengan energi kotor. Tapi nggak tahu kalau kita melihatnya mungkin lebih karena ini aja ya, peluang pendapatan aja kali, cuan gitu ya. Betul. Kadang-kadang kita nggak bisa menghilangkan satu komposisi yang negatif dalam satu kejadian gitu kan. Mungkin seiring waktu berjalan semakin banyak masyarakat semakin sadar untuk melakukan jangan menggunakan misalnya minyak bumi untuk sebagai bahan bakar. Atau nanti Indonesia saya percaya satu hari juga bisa lah berkembang seperti negara-negara maju lainnya. Gitu. Nah, kalau kita bicara ke Indonesia ini, kira-kira ini Pak Regen ada nggak kaitannya yang langsung gitu ketika dua pabrik di China itu bangkrut, lalu seperti apa? Jadi gini, kenapa mereka bisa bangkrut itu karena margin untuk penyulingan minyak itu turun. Jadi margin penyulingan minyaknya turun, akhirnya mempengaruhi kepada profitnya mereka. Artinya ini, maksudnya saya potong dikit. Artinya itu terkait juga dengan produksi lifting minyak sebenarnya. Betul. Jadi kalau misalnya produksi itu kan ada cost yang terjadi. Kemudian kan setiap barrel yang mereka produksi itu ada margin yang terjadi. Ada marginnya. Nah, margin itu semakin kecil. Nah, ada data yang saya sudah catat bahwa di Amerika Serikat penyulingan minyak itu di tahun 2023 itu sekitar marginnya itu sekitar 17 sampai 20 dolar. Per barrel. Per barrel. Ya. Dan kemudian sekarang ini tahun 2024 turun menjadi 12 sampai 15. Artinya ada penurunan margin. Iya, artinya secara ini nilai keekonomiannya jadi tidak menarik lah ya. Betul. Itu pertama karena menghitung cost-nya tinggi. Kemudian ditambah lagi dengan hutang yang ada oleh dua perusahaan ini. Jadi hutang kepada kreditur itu lumayan besar. Kemudian dengan harga margin penyulingan minyak itu semakin turun, akhirnya profit mereka juga turun. Akhirnya terkendala dalam keuangan mereka gitu. Jadi sempat NPL juga nggak mereka? Ya pokoknya hutang itu nggak bisa dibayar kembali kepada krediturnya. Itu akhirnya mereka mengajukan untuk restrukturisasi hutang. Dan setelah diajukan restrukturisasi, akhirnya krediturnya juga menolak untuk memperpanjang atau merestrukturisasi dari keuangan mereka gitu. Jadi menyebabkan lebih susah lagi untuk perusahaan itu untuk bangkit kembali dan melakukan operasional gitu loh. Makanya harus ditutup. Sekarang tinggal satu dan diharapkan dari tahun 2024 ini mungkin ada sedikit perubahan, nanti mungkin bulan depan tahun depan juga mungkin bisa ada perubahan gitu. Nah, tergantung dari situasi ekonomi dunia juga, situasi dunia juga, di mana kita tahu juga kemarin ada beberapa pembahasan bahwa minyak bumi ini harganya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya kan, perang misalkan, geopolitik, terus habis itu juga orang-orang juga pengennya udah sekarang mau beralih deh ke renewable energy gitu kan. Kepala negara semua juga ada menyarankan untuk semua negara itu ikut serta dalam mengatasi masalah perubahan iklim ini gitu. Pak Regen, kalau misalnya kecenderungannya dia turun terus gitu, apakah sebenarnya investasi di minyak bumi ini masih memberikan peluang gitu bagi orang untuk melakukan investasi di situ? Kalau misalnya bicara masalah investasi, saya nggak berbicara masalah investasi dari secara fisik ya untuk beli minyak buminya ya. Tapi kita korelasinya dengan apa yang kita lakukan di sini di Quotient Fund, di mana kan kita juga ada trading kan minyak bumi. Jadi sebenarnya harga yang naik maupun turun dengan strategi yang sudah kita bicarakan kemarin itu sebenarnya nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ya, ketika peluang itu datang, kita juga bisa menjual. Ketika peluang itu datang, kita juga bisa membeli. Posisinya itu seperti apa? Itulah nanti dibicarakan di dalam kelas
kelas trading option yang kemarin kita bicarakan itu gitu. Iya. Jadi kita bisa memanfaatkan kelas itu untuk melihat pasar seperti apa, dalam hal ini minyak bumi, akhirnya kita bisa mengimplementasi apa yang kita pelajari dan strategi itu bisa dipakai untuk mengambil profit di market. Iya. Oke, Pak Regen Lee, terima kasih buat bincang-bincang kita. Oke, Aku sama-sama. pikir ini sangat bermanfaat dan sangat insightful. Terima kasih udah datang di studio kita. Ya. Nah, itu dia tadi pemirsa, bincang-bincang singkat kita bersama analis Crescent Fund Regen Lee. Kita ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya.